Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini kita akan gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh dicurahkan di tengah-tengah kami saat ini, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memahaminya. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Jangan biarkan itu menyelinap pada Anda. Ayat inti 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 4. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Osteoporosis membunuh ibu saya. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mencapai kesimpulan ini. Tetapi sekarang saya hampir yakin pukulan terakhir pada tubuhnya terjadi akibat tabrakan langsung yang mengerikan. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah lukanya sudah begitu banyak dan akhirnya berakibat fatal jika bukan karena osteoporosis? Ibu baru berusia 78 tahun ketika dia meninggal. Dia dalam kondisi kesehatan yang sempurna, namun memiliki osteoporosis. Kecelakaan itu merobek kaki saya dari tulang kaki, tetapi sabuk pengaman menyelamatkan saya dari hantaman kemudi. Namun, sabuk pengaman tidak menyelamatkan ibu saya. Sebaliknya, hal itu mungkin telah membunuhnya dengan menghancurkan begitu banyak tulangnya dan menyebabkan begitu banyak luka dalam. Saya yakin berapa tulang rusuk saya retak dalam kecelakaan yang sama. Tulang rusuk ibu saya hancur, menyebabkan gangguan pernapasan, luka dalam, dan septikemia. Ibu selalu sehat, tetapi osteoporosis menyerangnya. Kami mulai memperhatikan ketika dia berusia sekitar 65 tahun. Punggungnya lebih bungkuk, dan dia mengeluh meskipun matanya masih biru. Tingginya sudah bukan 5,2 kaki. Dia memulai pengobatan untuk mencegah pengeroposan tulang lebih lanjut. Dia berjalan di treadmill setiap hari selama 30 menit karena aktivitas fisik dan menahan beban menguatkan tulang. Dia mendapat setidaknya 15 menit sinar matahari setiap hari untuk vitamin D, untuk membangun tulang yang kuat. Dia pun setia memakan semua produk susu yang diresepkan dokternya agar tubuhnya mendapatkan jumlah kalsium yang dibutuhkan. Dia tidak menyangka bahwa terlalu banyak protein sebenarnya bisa menyebabkan hilangnya kalsium, bukan menambah. Akan lebih baik jika dia mendapat kalsium dari sayuran berdaun hijau. Osteoporosis mempengaruhi hidup 5 juta orang, sebagian besar adalah wanita di Amerika Serikat. Namun sebagian besar dokter tidak melakukan screening terhadap penyakit ini. Kehilangan kalsium di tulang dimulai pada sekitar usia 30-an tahun. Namun semakin cepat terjadi setelah menopause ketika tubuh berhenti memproduksi estrogen. Itulah sebabnya banyak dokter merekomendasikan terapi tenaga pengganti. Hal yang menakutkan adalah ketika osteoporosis menyelinap pada Anda, tetapi bisa membantu membangun kembali tulang yang tersisa. Tetapi pola menyerupai sarang lebah yang rumit, yang membuat tulang menjadi ringan dan kuat, tidak pernah bisa dipulihkan. Saya berharap ibu saya mengetahui semua ini bertahun-tahun sebelumnya. Jangan biarkan osteoporosis atau kedatangan Kristus kedua kali menghampiri Anda seperti pencuri di malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di kaki salib-Mu mempersembahkan hati kami untuk-Mu. Kiranya hari ini kami akan dipenuhi dengan sukacita yang melimpah dari sorga, sehingga kami boleh melakukan karya kami, penyembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan dan bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Semua aktivitas hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan semua rencana pelayanan dan penyembahan kami
kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-berkat surgawi akan jadi bagian kami semua. Kalaupun kami diperhadapkan dengan berbagai macam ujian dan tantangan hidup, kami yakini Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah jalan keluar kami, dan Tuhan penolong kami yang setia. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam nama Yesus. Amin.